Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu pembentukan kurva Bezier kuadratik. Nah, sebelum untuk memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Khairul Ramadan dengan NPM 9413025012. Nah, sebelum menjelaskan tentang kode yang telah saya buat, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya itu memahami tentang materi kurva Bezier kuadratik tersebut. Nah, saya sempat mencari di Perplexity tentang kurva Bezier kuadratik. Nah, yang di sini saya lihat tuh ada berbagai macam sumber yang telah diberikan oleh Perplexity untuk menjelaskan apa itu kurva Bezier kuadratik. Nah, di sini dari Perplexity yang telah diambil dari berbagai sumber dan disimpulkan adalah jenis kurva Bezier yang dibentuk oleh 3 titik kontrol. Titik awal yaitu P0, titik kontrol tengah yaitu P1, dan titik akhir yaitu P2. Kurva ini menghasilkan lintasan halus yang secara matematis merupakan interpolasi linear bertingkat antara titik-titik kontrol tersebut. Nah, di sini ada definisi dan persamaan matematis. Kurva Bezier kuadratik dapat didefinisikan dengan persamaan matematik sebagai berikut. Nah, ini rumus yang telah disampaikan oleh Pak Feby, yaitu B dalam kurung T sama dengan 1 dikurang T kuadrat P0 ditambah 2 dalam kurung 1 dikurang T dalam kurung T 1 dikurang T ini dalam kurung, lalu dikali T P1 ditambah T kuadrat ditambah P2, di mana P0, P1, P2 adalah titik kontrol, lalu T adalah parameter yang mengatur posisi titik berkurva dari awal T sama dengan 0 hingga akhir T sama dengan 1. Kurva ini dibangun dengan cara menginterpolasi secara linear antara P0 ke P1 dan P1 ke P2, lalu menginterpolasi titik-titik kecil tersebut untuk mendapatkan titik berkurva. Nah, di sini ada cara kerjanya juga. Lalu ada implementasi dalam grafika komputer. Nah, ada banyak, mungkin tidak bisa saya jelaskan semua karena menghabiskan banyak waktu. Mungkin ini sudah saya pelajari semua terkait apa itu kurva Bezier kuadratik. Lalu di sini saya sempat mencari di GPT juga mengenai HTML-nya, kode terkait kode untuk membentuk suatu algoritma kurva Bezier kuadratik. Nah, ini sama rumusnya yang tadi. Nah, di sini tuh dalam konteks HTML, dia dalam bentuk my canvas ya, canvas. Nah, ini contohnya. Dia langsung input dalam satu HTML, jadi nggak misah-misah ya. Biasanya misah-misah di HTML sendiri, Java, JS sendiri, CSS sendiri. Nah, ini digabung jadi satu dalam bentuk HTML menggunakan my canvas. Nah, ini contohnya. Ini ada penjelasan kode seperti ini, terus ada titik kuadratik proof to. Nah, ini fungsi canvas untuk menggambar kurva Bezier kuadratik dari titik sebelumnya ke P2 dengan P1 sebagai titik kontrol. Terus draw point ini fungsinya untuk menandai titik pada kanvas agar visualisasi kurva lebih jelas. Nah, terus saya juga sempat mencari contoh algoritma itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan dalam bentuk HTML aja. Jadi ada CSS dan JavaScript tuh langsung input ya, jadi satu aja di HTML. Menggunakan my canvas. Nah, ini ada penjelasan lagi, sama seperti tadi. Lalu saya akan mencari
cara lo menentukan itu gimana tuh, menetapkan titik-titik dari kurva itu. Cara menentukan untuk menetapkan titik dari kurva tersebut. Sedikit ini ya, mungkin sinyal ya. Nah, ini ada penjelasan titik kurva Bezier. Jadi P0 ini titik keempat kurva mulai digambar ya. Kamu bisa menggambar ini sebagai ancur awal. Lalu P1 ini titik ini tidak dilalui oleh kurva tapi menentukan lengkungan. Kurva akan menarik ke arah titik ini. Titik ini sangat berpengaruh terhadap kemiringan dan ketinggian lingkungan. Lalu yang P2 ini titik akhir dari kurva seperti P0 ini adalah ancur. Jadi kurva selalu berakhir di sini. Nah, ini cara menentukan titik-titiknya. Ini kode JS, JavaScript ya ini. Gunakan JavaScript. Nanya adalah logika desain. Lalu ada interaktif mouse input, drag and drop. Mungkin langsung ke kodenya ya, kita buat. Nah, jadi di sini sudah saya buat kode. Kode ini kita membuat sebuah halaman web sederhana dengan judul pemandangan pantai, terus nama saya berikut. Struktur awalnya dimulai dengan deklarasi, yaitu ini tanda seru ini .type HTML untuk menyatakan bahwa ini adalah dokumen HTML5. Lalu di dalam tag HTML lang n itu kita menentukan bahasa dokumen ini menggunakan bahasa Inggris. Di dalam bagian head kepala ini kita menetapkan pengaturan karakter ke UTF-8. Nah, memberi judul halaman pada browser serta menyisipkan gaya CSS untuk tampilan halaman. Nah, lalu yang bawah ini ada bagian CSS dalam text style. Oke, ini body ini bagian CSS-nya ya. Kita menampilkan judul halaman dengan elemen H2. Oke, jadi di sini H2, lalu menyisipkan elemen canvas dengan ID myCanvas. Nah, dengan myCanvas, ID-nya myCanvas. Lalu berukuran 600 x 300 pixel ya, ini pixel. Disinilah semua gambar akan digambar menggunakan JavaScript. Nah, ini tuh jadi manfaatnya, fungsinya untuk JavaScript nanti gambar di kanvasnya gitu. Lalu di bagian script kita mulai dengan mengambil elemen canvas menggunakan dokumen get element. Ini jadi bagian script ini kita tuh ambil elemen canvas ya menggunakan dokumen get element by ID, lalu mengambil konteks 2D nya agar bisa menggambar di dalamnya. Konteks 2D nya. Fungsi pertama adalah draw sunset. Nah, yang ini yang bawah itu matahari terbenam ya. Draw sunset yang menggambar matahari terbenam dengan setengah lingkaran berwarna oranye. Saya beri warna oranye karena sunset. Lingkaran ini dibuat dengan metode ctx.arc. Ini ya, arc. Yang dibatasi oleh nilai mat.p ini untuk bentuk lingkaran ya ini, agar hanya menampilkan setengahnya. Tapi ini saya buat setengah lingkaran
saya buat setengah lingkaran tuh karena matahari sunset kan setengah tenggelam, jadi saya buat setengah lingkaran. Nah, selanjutnya ada fungsi draw webs ini. Oh, ini draw saja ini untuk gambar lingkarannya ya, taruh sebelah mana gitu. Nanti saya jelaskan ketika menampilkan kodenya, menampilkan hasil outputnya. Saya akan jelaskan tahap per tahap. Lalu ini ada fungsi draw webs. Draw webs ini ombak ya, menggunakan kurva kuadratik yang menggambar ombak menggunakan kurva kuadratik berulang dengan perulangan for. Nah, nanti lihat hasilnya. Ini kita gunakan for. Kita membuat gelombang-gelombang dari kiri ke kanan menggunakan CTX quadratic curve tool. Nah, ini nanti tuh gambarnya akan membuat ombak gelombang itu dari kiri ke kanan. Itu kan kita gunakan curve tool ini. Ditambah sedikit acakan dengan math random. Nah, ini buatnya membuat seperti acak-acak gitu ya, kayak misalnya berapa sih, tidak ini gitu lah, acak-acak untuk memberikan kesan alami. Setelah jalurnya ditutup, warna biru tua diisikan untuk membentuk permukaan laut. Nah, ini warna untuk ini ya, lautnya itu. Oke, lanjut. Kemudian tuh fungsi draw sailboat. Sailboat ini tuh perahu layar menggunakan kurva kuadratik. Nah, ini membuat badan perahunya terlebih dahulu. Nah, perahu ini ya ada 3 tiang, badan perahu, tiang layar segitiga. Badan perahu yang dibentuk dengan kurva kuadratik, tiang perahu yang digambar dengan garis vertikal coklat, serta layar segitiga berwarna putih yang dibuat dari 3 titik. Nah, fungsi ini dipanggil 2 kali untuk menggambar 2 perahu pada posisi berbeda di atas laut. Nah, nanti tuh hasilnya ada dua perahu yang di atas laut. Gitu. Kan jadi dipanggil 2 kali dia. Terakhir itu, nah ini untuk mengubah ukurannya ya. Terakhir burung camar, Drawbird, digunakan untuk menggambar burung camar. Bentuk burung dibuat dengan 2 kurva kuadratik yang membentuk pola menyerupai huruf M terbalik ya. Setiap burung digambar dengan warna garis hitam dan dipanggil 3 kali agar ada 3 burung di langit pantai. Keseluruhan kode ini menghasilkan ilustrasi pemandangan. Bentar. Ini ini untuk mengubah burungnya ya. Ini untuk mengubah ukuran. Ya apa sih? Pokoknya pindah, kalau misalnya ini diganti dia pindah sini. Nanti saya jelaskan. Keseluruhan kode ini tuh menghasilkan ilustrasi pemandangan pantai yang terdiri dari matahari terbenam, ombak gelombang, 2 perahu layar, dan 3 burung camar yang terbang. Ini adalah contoh sederhana namun menarik untuk memperkenalkan kita pada penggambaran grafis 2D di HTML menggunakan elemen kanvas dan API JavaScript. Mungkin selanjutnya kita akan lihat hasil ya, output dari kode ini. Nah, oke. Jadi sedikit saya jelaskan di sini. Ini ada pemandangan pantai Garut. Nah, ini tuh ada di sini nih, di atas ini. Nah itu di sini. Lalu pemandangan di tepi pantai, ini ada tulisannya pemandangan pantai di sini, ini di atas. Lalu masuk ke ini aja ya, matahari terbenam. Nah, orange. Nah, ini nih, setengah kan. Terus warnanya ini jika saya ganti menjadi purple misalnya.
purple. Nah, jadi warna ungu. Kita balik lagi. Nah, itu fungsi warna. Lalu ini tuh juga sama sih sebenarnya. Kita ubah di warna kita dari 90 ya. Nah, lebih besar dia ukurannya. Itu pokoknya ngubah ukuran, tata letak. Kalau ini misalnya 100, itu juga bisa berubah. Nah, di atas jadinya kan itu ke atas. Kalau ini semakin kecil tuh semakin ke atas, semakin besar semakin ke bawah ya, yang tengah. Lalu yang sebelah kiri ini kalau kita ubah menjadi 200. Nah, pindah. Semakin ke kiri dia, semakin kecil semakin ke kiri, semakin besar semakin ke kanan. Kalau yang sebelah ini. Nah, gitu. Nah, ini lautnya bisa gerak-gerak. Nah, kalau kita refresh terus, ini airnya tuh kayak dia gelombang gitu ya, karena dia menggunakan tadi tuh ombaknya, menggunakan ini nih quadratic curve tuh. Nah, ini kan dia menggunakan math random itu dia menghasilkan hasil yang random ya, ukuran random itu dia. Jadi setiap di refresh terus bentuk-bentuk yang ulang berulang gitu. Nah, kayak gelombang laut gitu lah. Kan jadi gerak-gerak kalau di refresh. Lanjut ke perahu layar. Perahu layar ada 3 kan, ada yang bawahnya nih botnya dan badan perahu, terus ada tiangnya ini, tiang layar, lalu ada layar segitiga untuk layarnya. Ini sama aja menggunakan tadi curve dulu. Ada 2 karena ini ada 2, dibuat 2. Nah, ini perahu saya buat 2 kan, karena ada 2 perahu. Itu kita ya hapus aja maksudnya. Satu tinggalan. Nah, itu. Jadi, nah, ya ini sama saja untuk mengubah ukuran badan perahu yang setengah lingkaran ini, terus tiganya, lalu apa ini, tiangnya. Terakhir ya ada burung camar. Ini dibuat 3 burung. Ini tuh sama aja untuk mengubah gerak tempatnya ya. Ini misalnya ini kita ubah ke 300 yang nah di sebelah sana kanan ya, sama aja. Mungkin ya mudah ya makanya biar tidak panjang lebar menjelaskan kodenya, ini aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai habis.